Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Hudi dan juga teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membagikan hasil mind mapping atau peta konsep dari perbedaan pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran mendangkal. Jika kita visualisasikan antara pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran mendangkal, kita bisa menggunakan gambar dari laut, di mana bisa terlihat permukaan laut dan juga dasar laut. Dan berdasarkan pemahaman siswa dengan pembelajaran mendangkal, pemahamannya berada pada permukaan laut. Sedangkan siswa dengan pembelajaran mendalam, pemahamannya berada pada dasar laut. Di mana pembelajaran mendalam itu sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penciptaan suasana dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengembangan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu, sehingga peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami, merefleksikan, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan ke dalam kehidupannya. Sedangkan pembelajaran mendangkal itu sendiri adalah pembelajaran yang berfokus pada hafalan informasi dan penyelesaian tugas tanpa upaya memahami makna atau konsep secara mendalam. Selain itu, karakteristik dari pembelajaran mendalam ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, fokus pemahamannya sangat luas atau mendalam. Yang kedua, koneksi konsepnya itu terjadi, di mana siswa bisa mengkoneksikan antara konsep A dan juga konsep yang B. Yang ketiga, siswa dapat berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, terjadi transfer pengetahuan antara guru dengan siswa dengan guru, ataupun antara sesama siswa. Yang keenam, adanya motivasi dari diri siswa itu sendiri, di mana siswa termotivasi untuk terus belajar dan mendalami suatu teori. Yang ketujuh, reflektif. Siswa dapat merefleksikan hasil belajarnya dan juga dapat menggunakan hasil belajar itu sendiri di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, pemahaman jangka panjang. Siswa dengan pembelajaran mendalam dapat memahami materi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Selain itu, karakteristik dari pembelajaran mendangkal itu hanya 6. Yang pertama, berorientasi pada hafalan. Yang kedua, fokusnya ini hanya pada nilai atau ujian. Yang ketiga, pemahaman siswanya ini tidak secara mendalam. Artinya, siswa hanya memahami konsep-konsep dasarnya saja. Yang keempat, siswa tidak berpikir secara aktif, tetapi siswanya ini pasif atau tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa sulit menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Dan yang keenam atau terakhir, siswa cepat lupa dengan konsep yang sudah dipelajarinya. Terakhir, jika kita lihat perbedaan dari contoh pembelajarannya, di sini saya ambil contoh pembelajarannya adalah pada materi pecahan. Kalau berdasarkan pembelajaran mendalam, pendekatan awalnya ini berbasis masalah nyata, bisa dengan konteks kue, pizza, atau diskon. Sedangkan dalam pembelajaran mendangkal ini, guru hanya langsung memberikan rumus. Selanjutnya, dalam fokus belajar, siswa pada pembelajaran mendalam terdapat pemaknaan dari pembilang dan juga penyebut. Sedangkan siswa dalam pembelajaran mendangkal hanya hafal langkah penyelesaiannya saja. Dalam proses pembelajarannya, pembelajaran mendalam menggunakan diskusi, eksplorasi, dan juga gambar model. Sedangkan pada pembelajaran dangkal hanya
melakukan contoh latihan dan juga latihan-latihan soal rutin, di mana juga terdapat perbedaan dalam peran siswanya. Dalam pembelajaran mendalam, siswa aktif bertanya dan juga menganalisis, sedangkan dalam pembelajaran mendangkal, siswa pasif menerima informasi. Selanjutnya, keterkaitan konsep dalam pembelajaran mendalam itu sangat terkait dengan kehidupan, sedangkan dalam pembelajaran mendangkal itu tidak terkait dengan konsep nyata atau kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dalam hasil belajarnya, siswa dengan pembelajaran mendalam, pemahamannya lebih lama dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan siswa dengan pembelajaran mendangkal cepat lupa setelah ujian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.